Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Sekarang kita sudah melalui yang namanya pemilihan atau pemilu, dan saya banyak melihat di beranda saya yang lewat yaitu konten-konten kreator yang mengatakan bahwa sekarang apa-apa naik, beras, minyak dan lain-lain sebagainya. Perlu kita ketahui bersama seluruh rakyat Indonesia, ini perlu diperhatikan karena saya ya memperhatikannya di setiap sudah pemilihan 5 kali satu kali dalam 5 tahun, maka apa-apa akan naik. Saya mempelajari karena saya baru sempat bertanya berapa sih biaya yang dikeluarkan ketika pemilihan atau pemilu. Maka beberapa orang menjawab pertanyaan saya bahwa ratusan triliun. Maka barulah terjawab, dari sekian lama saya penasaran, barulah terjawab dan baru saya ketahui bahwa begitu banyak biaya yang dikeluarkan membiayai yang namanya pemilu. Namun pemilu ataupun pemilihan tidak sesuai yang diharapkan oleh rakyat Indonesia karena selalu ada orang teriak curang-curang. Kenapa? Semua apa-apa naik ketika sudah pemilihan. Perlu kita ketahui, untuk menstabilkan kembali keuangan agar ada yang bisa digajikan kepada pegawai dengan cara seperti itu. Bayangkan kalau ratusan triliun membiayai pemilu dan begitu banyak pegawai yang ingin digaji per setiap bulan. Jadi makanya saya menyampaikan di YouTube saya bahwa sistem pemilihan harus diubah agar tidak terlalu banyak negara mengeluarkan biaya dan pemilihan tetap berjalan. Karena saya rasa percuma kita melakukan yang namanya pemilihan kemudian kita mengeluarkan begitu banyak biaya kalau tidak sesuai yang diharapkan oleh rakyat, karena ada orang teriak curang-curang. Yang kedua, kenapa tidak ditindaklanjuti bila ada orang yang melakukan kecurangan, dilaporkan ke polisi, kemudian diberikan hukuman yang setimpal? Kenapa kalau ada perampok, pencuri, atau pembunuhan begitu cepat didapat siapa pelakunya? Makanya saya selalu bertanya kepada pribadi saya sendiri, kenapa hal-hal seperti ini, kenapa tidak bisa didapat siapa pelakunya? Makanya saya mempunyai pemikiran, walaupun saya sadar bahwa tidak ada satu orang pun yang setuju dengan pendapat saya, sesuai dengan video yang saya sudah upload di YouTube saya. Nama channel saya Usaha Atas Agama, channel Sakarya Saka, bahwa sistem pemilihan harus diubah sehingga tidak ada lagi yang diistilahkan curang, sehingga tidak ada lagi diistilahkan nyogok-menyogok, sehingga korupsi bisa berkurang, koruptor bisa berkurang kalau sistem pemilihan diubah. Insya Allah negara kita akan maju. Insya Allah hutan negara kita insya Allah akan bisa dibayar sedikit demi sedikit apabila sistem pemilihan diubah. Kemudian perlu saya
sampaikan satu dua kata di sini terakhir sebelum saya akhiri video saya, bahwa kali ini di tahun ini mungkin petani akan merasakan yang namanya hasil taninya dengan 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 hati gembira, karena selama saya sudah bisa merantau, saya sudah kurang lebih mungkin 10 tahun saya tidak bertani. Saya berpindah profesi, yaitu bekerja sebagai tukang bangunan, sehingga saya kurang lebih 10 tahun tidak bertani lagi. Dan dulu di masa saya masih bertani, saya dulu di kampung, saya masih ingat itu waktu saya masih ikut-ikut sama orang tua saya, itu beras 1 kilo 4.000 1 kilo atau 4.500 1 kilo. Sekarang 1 liter saja mencapai, ada yang 13.000, ada yang 15.000, ada yang 11.500, macam-macam. Maka kali ini petani akan merasakan yang namanya hasil taninya sesuai yang diimpikan. Tetapi di sisi lain ada sebagian orang yang mengeluh, tetapi semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap manusia Allah sudah mengatur rezekinya. Intinya pesan saya, jangan saling menyalahkan. Mari kita sama-sama saling membantu di dalam kesusahan, sehingga hal yang berat bisa menjadi ringan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.